Dan lebih sesak lagi, orang yang diduga melakukan pemerasan tersebut, yaitu Firly sendiri, di awal-awal tidak sedikit pun menunjukkan rasa malu, dengan confident malah mengadakan press release bahwa ini adalah bagian dari serangan balik koruptor. Ya, ini kan sebenarnya benar-benar satu keadaan, mentalitas yang menurut Bang Kicca sangat-sangat mengkhawatirkan jika pejabat publik tidak lagi mempunyai self-censorship yang namanya rasa malu. Ketemu lagi kita di channel yang perlu dimajinasi gratis, tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman sobat Kicca Hojalata. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah SWT. Batang gaharu, baunya wangi, harga melangit melambung tinggi. Orang dahulu malunya tinggi, salah sedikit langsung sembunyi. Ya teman-teman, Bang Kicca sengaja membuka kicau ini dengan pantun Melayu. Pantun yang intinya kira-kira bahwa orang dahulu itu malunya tinggi, salah sedikit langsung sembunyi. Kenapa Bang Kicca membuka kicau kita ini dengan pantun Melayu tersebut? Karena memang hari ini Bang Kicca ingin berkicau, berceloteh tentang, katakanlah, apa yang membuat negeri ini terpuruk. Salah satu penyebab barangkali adalah hilangnya rasa malu. Dan rasa malu yang Bang Kicca ingin kicaukan di sini adalah rasa malu yang seharusnya ada, hadir di hati mereka, para pejabat publik, karena kelakuan, karena perbuatannya, dan ekspresi dari rasa malu tersebut mestinya mereka juga mempunyai malu hati untuk menjumpai publik, untuk petantang-petenteng meskipun melakukan kesalahan di depan publik. Dan kalau di negeri luar sana, katakanlah di Jepang, di negara-negara yang peradabannya tinggi, para pejabat publik yang jelas-jelas berbuat salah dan malu akan perbuatannya itu mengundurkan diri. Bahkan tidak sedikit di Jepang sana yang melakukan harakiri, yaitu bunuh diri. Apa itu sebenarnya rasa malu ini? Rasa malu adalah semacam self-censorship yang hadir di hati manusia beradab karena perbuatannya, lelakunya menyimpang dari sesuatu yang diyakininya, dari satu nilai yang dianggapnya benar. Jadi sebenarnya rasa malu itu hadir sebagai bagian dari warning internal di diri setiap insan, dan dia juga menggambarkan tingkat keimanan seorang insan. Sekali lagi, ini kicauan yang dipicu oleh beberapa fenomena yang belakangan ini bersiliweran di genggaman kita, bersiliweran di layar televisi di rumah kita, bersiliweran menjadi pokok bahasan dalam diskusi-diskusi, perbincangan-perbincangan publik. Pertama adalah apa yang menimpa Ketua KPK, Firly Bahuri. Kita tahu KPK ini adalah lembaga ad hoc sejatinya yang didirikan di awal-awalnya pada awal reformasi. Jadi KPK ini adalah anak kandung reformasi yang ditujukan untuk memberantas KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan KPK ini adalah lembaga yang independen pada awalnya. Banyak kasus-kasus yang ditangani oleh KPK, dan itu cukup membuat efek jera bagi pelaku korupsi. Tetapi ya sebagaimana sebuah perjuangan, tentu ada perlawanan dan perlawanan. Dan puncak dari perlawanan itu adalah dirubahnya Undang-Undang KPK, dan jadilah KPK sebagai bagian dari rumpun eksekutif. Jadi KPK berada di bawah presiden, dalam kendali presiden. Dan pimpinan KPK pertama yang berada di bawah kendali presiden adalah Firly Bahuri. Banyak kontroversi yang dilakukan oleh Firly Bahuri. Pertama, setelah dia menjabat, Firly
melakukan apa yang disebut dengan tes PWK. Tes PWK ini dilakukan untuk menyaring para karyawan KPK yang akan diangkat statusnya menjadi pegawai negeri. Dan pada saat tes dilakukan, banyak orang-orang yang benar-benar die hard dalam menegakkan undang-undang untuk memberantas korupsi itu terpental. Antara lain adalah Novel Baswedan. Dan Firly ini juga, kalau kita lihat informasi di media sosial, ternyata jauh sebelum dia jadi ketua KPK pernah bermasalah di KPK sendiri pada saat dia menjadi direktur penindakan, kalau Bang Kica tidak salah. Yang salah satu kesalahan beliau adalah membocorkan informasi kepada pihak yang sedang diselidiki. Ini informasi yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Dan kita lihat pula setelah menjadi ketua KPK, Firly, entah orang-orangnya, entah siapa, itu banyak memajang poster yang memasang baliho besar dirinya dengan tagline, intinya adalah korupsi adalah musuh peradaban, korupsi harus dientaskan, dan ada tagline lain, rakyat butuh presiden pemberantas korupsi. Intinya adalah self-marketing, entah dilakukan oleh Firly, entah oleh pihak ketiga lainnya. Tapi banyak sekali beredar baliho dimaksud. Dan ternyata dalam kasus Syahril Yassin Limpo, pihak polisi menemukan ada fakta, ada bukti awal bahwa Firly melakukan pemerasan. Tentu ini adalah satu informasi yang benar-benar menyesakkan dada kita. Dan lebih sesak lagi, orang yang diduga melakukan pemerasan tersebut, yaitu Firly sendiri, di awal-awal tidak sedikit pun menunjukkan rasa malu, dengan confident malah mengadakan press release bahwa ini adalah bagian dari serangan balik koruptor. Ya, ini kan sebenarnya benar-benar satu keadaan, mentalitas yang menurut Bang Kica sangat-sangat mengkhawatirkan jika pejabat publik tidak lagi mempunyai self-censorship yang namanya rasa malu. Dan lebih mengerikan lagi reaksi yang dilakukan oleh komisioner lainnya, Alex Marwata, dalam satu konferensi pers bahwa dia menganggap Firly belum bersalah, Firly masih tetap pimpinan, dan dia tidak malu dengan keadaan yang menimpa Firly ini. Padahal mereka adalah pimpinan yang secara pengambilan keputusan adalah kolektif, kolegial. Artinya ada meskinya built-in control di antara sesama pimpinan, sehingga apa yang terjadi terhadap Firly ini seharusnya tidak terjadi jika built-in control mereka lakukan. Jujur, Bang Kica malu melihat ada komisioner yang dengan jantan mengatakan tidak malu dengan peristiwa yang dialami oleh Firly ini. Lalu kalau kita ke belakang lagi, apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi itu lebih lagi membuat kok yang malu adalah Bang Kica. Kita tahu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah melakukan penelitian, memanggil banyak saksi, memeriksa banyak bukti, kemudian mengambil kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran berat etik yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, yaitu Anwar Usman. Dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memberikan hukuman yang merupakan otoritas dari majelis. Usman diberhentikan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, dan Usman tidak dibolehkan untuk mengadili perkara-perkara terkait pemilu yang di dalamnya dia mempunyai kepentingan. Kurang terang benderang apalagi keputusan ini. Bang Kica tadinya berpikir bahwa setelah putusan ini Anwar Usman akan legowo, mengundurkan diri demi menjaga harkat dan martabatnya. Tapi ternyata belakangan kita lihat setelah Ketua Mahkamah Konstitusi baru diangkat, Anwar mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa dia ingin ditetapkan kembali sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan bahwa pengangkatan ketua yang baru tidak sah. Ini benar-benar
negeri ini sudah kehilangan urat malu. Sekali lagi, negeri ini sudah kehilangan urat malu. Dan konsekuensi logis dari pertaruhan urat malu mereka ini bukan berimplikasi terhadap mereka saja, tidak, tapi berimplikasi terhadap tingkat kepercayaan publik kepada institusi. Yang institusi ini dibiayai oleh dana publik. Bisa dari pajak, bisa dari hutang yang mengatasnamakan publik, bisa dari PAD lainnya. Intinya bukan dari uang nenek moyang mereka. Jadi seharusnya mereka sadar dan legowo menerima putusan yang diberikan kepada mereka. Tapi alih-alih menerima, alih-alih mempunyai budaya malu, yang ke depan adalah menggugat agar jabatan mereka dipulihkan. Sekali lagi, ini amat sangat memalukan. Lalu ada lagi seorang ayah yang di awal-awal menyatakan bahwa anaknya tidak pantas untuk menjadi pemimpin. Negeri ini adalah negeri yang kompleks permasalahannya, banyak warganya, anaknya belum punya pengalaman yang cukup. Tidak logis siapapun yang mengajukan anaknya untuk menduduki jabatan, katakanlah wakil presiden saat itu. Ini narasi seorang ayah. Lalu tiba-tiba narasi tersebut dalam bilangan hari berubah, bahwa sebagai seorang ayah, beliau hanya bisa mendoakan, merestui. Come on man, ini bukan tentang anak dan ayah, ini tentang negeri yang begitu luas. Ini tentang negeri yang begitu kompleks permasalahannya. Oke, wapres itu hanya ban serap, tapi ban serap pun harus kita jaga. Benar-benar ban yang mampu menanggung beban jika seandainya ban utama pecah. Bukan asal pasang ban serap kita. Ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi dengan ban utama gitu. Tetapi kalau ban serap asal pasang, artinya kita membuat sulit bukan diri kita sendiri, tapi banyak penumpang yang ada di kendaraan tersebut. Dan tidak tahu malu berikutnya adalah kita tahu bahwa seseorang diangkat menjadi pejabat publik berdasarkan election, pemilihan, itu disumpah untuk kedudukan 5 tahun. 5 tahun rakyat memberi kepercayaan, katakanlah, jika benar proses pemilihannya. Dan 5 tahun dia disumpah. Lalu apakah etis baru 2 tahun lalu kita pergi untuk mengikuti kontestasi lainnya yang lebih tinggi? Rasa-rasanya bagi mereka yang punya atau menjunjung tinggi etika, mereka akan malu meninggalkan orang yang memberi amanah kepada mereka untuk tempos tertentu, untuk bilangan waktu tertentu. Jadi, teman-teman, sekali lagi, salah satu pemicu dari ketidakpercayaan publik, bermunculannya berbagai macam ketidakpuasan di negeri ini adalah karena hilangnya rasa malu pada diri pejabat publik. Hilangnya self-censorship yang seharusnya menjadi alarm, mengingatkan mereka jika pola tingkah mereka salah, jika yang mereka lakukan tidak sesuai dengan sesuatu yang telah disepakati. Mari kita berdoa semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menghadirkan rasa malu di hati para pemimpin kita di level manapun mereka berkuasa, karena hanya itu yang kita punya. Ikhtiar yang mungkin bisa kita lakukan adalah pada Februari 2024 ini, mari kita pilih pemimpin yang benar-benar kita yakini punya kapasitas, punya integritas, dan punya keinginan luhur untuk mewujudkan cita-cita proklamasi, baik itu untuk pilihan presidennya maupun untuk pilihan anggota legislatif. Itu bagian dari ikhtiar. Demikian kicau pendek soal rasa malu, teman-teman. Sekali lagi, menjadi orang baik itu biasa, menjadi orang biasa itu baik, tetapi membiasakan satu kebaikan itu baru luar biasa. Dan salah satu kebaikan yang hendaknya kita biasakan adalah menghadirkan rasa malu di hati kita untuk sesuatu tingkah laku, perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini,
rasa malu itu tiba-tiba berdenyut bagaikan alarm dan kita melakukan koreksi atas kesalahan yang kita lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.